Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hapsan tanpa pemanis buatan. Nah, pada video kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal perbandingan kuantitatif ya. Saya berharap kalian semua menonton video ini sampai selesai karena di akhir video seperti biasa akan saya berikan oleh-oleh. Ya, jadi kita sudah sampai di soal nomor 15 ya. Untuk soal ini teman-teman semua itu sudah saya sempat berikan sebagai oleh-oleh di video sebelumnya. Dan saya melihat sudah ada mengerjakan ya. Coba kita bahas sama-sama. Untuk di sini soalnya diketahui X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 4. Dan Y-nya ini kurang sama dengan 12. Nilai X adalah X dikali Y. Kemudian untuk Y-nya di sini adalah 23. Ya. Jadi kalau misalkan kita mengerjakan soal seperti ini, ada syaratnya dalam bentuk variabel, kita bisa menggunakan rumus tripel C atau cara coba-coba ya. Jadi untuk X-nya di sini ya, kita rinci dulu teman-teman untuk X dengan Y-nya. X-nya kan di sini kurang dari 4 dan lebih dari 0 ya, sama dengan 0. Jadi bisa kita rinci tuliskan 3, 2, 1, 0. Kemudian untuk Y-nya. Y-nya di sini kurang sama dengan 12, berarti kita tidak perlu tuliskan semuanya. Kita cukup mewakili saja. Kemudian ada mungkin di sini diantaranya adalah 7 ya. Kemudian ada 0 dan kalau misalkan mau ditulis yang minus 1 boleh ya. Nah, untuk X-nya ya. Untuk X-nya di sini X kali Y berarti kalau misalkan saya ambil 3 dikali 12 adalah 36. Kalau kita bandingkan dengan Y yang nilainya 23, maka nilainya lebih dari ya. Tapi kalau misalkan saya ambil X-nya 1 di sini, saya kalikan dengan 11. 1 kali 11 itu dapatnya adalah 11. 11 ini kurang dari 23. Ya. Ataukah kalau misalkan saya ambil lagi X-nya 2, kemudian Y-nya 12. Berarti kalau 2 dikali 12 adalah 24. Ini lebih dari 23. Artinya nilainya ini tidak memungkinkan, tidak paten ya. Boleh lebih, boleh kecil ya, sehingga yang jawabannya adalah yang E, hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan ya. Saya kira jelas. Untuk soal berikutnya teman-teman semua seperti biasa ya, kalian terlebih dahulu yang mengerjakan, memahami ya. Kalau bisa, kalau misalkan dirasa waktunya tidak cukup, itu bisa kalian stop videonya untuk dikerjakan. Baik ya, silakan. Ya, oke ya. Saya kira kalian sudah mendapatkan pencerahan untuk nomor 16 ini. Jadi nomor 16 ini merupakan salah satu materi tentang aritmatika sosial, yaitu untung rugi ya. Di sini teman-teman saya akan memberikan rumus siluman ya yang boleh kalian gunakan untuk menyelesaikan soal seperti ini ya. Tapi untuk nomor 16 ya, ini masih soal dengan cara seperti biasa. Nanti kalau kita ketemu dengan yang persentase untung ataupun rugi, baru saya jelaskan cara silumannya ya. Coba kita lihat, Andi membeli 50 kotak coklat seharga 400.000. Kemudian dia menjual coklat tersebut dengan harga 10.000 per kotak. Untuk bagian X-nya, X di sini adalah keuntungan yang didapat Pak Andi dari penjualan seluruh kotak coklat. Jadi kita cari dulu berapa keuntungannya, tapi sebelumnya kita cari dulu harga jualnya. Jadi harga belinya di sini kan diketahui keseluruhan adalah 400.000. Oke ya. Nah, kemudian harga jual. Harga jual itu adalah 50 kotak coklat dikalikan dengan 10.000 per kotak. Dikali. Berarti 50 kali 10.000 dapatnya adalah 500.000. Nah, berarti dari sini dia mendapatkan untung, teman-teman. Kenapa dia mendapatkan untung? Karena harga jual lebih besar daripada harga beli. Untungnya adalah tinggal diperkurangkan. 500 dikurangi 400.000 itu dapatnya adalah 100.000. Berarti di sini X-nya adalah 100.000. Berarti kalau kita lihat di sini X-nya itu kurang dari Y. Coba kita lihat ya. Tapi X kurang dari Y tidak ada. Kita akan cek satu per satu. 100.000 apakah lebih dari 2Y 200.000? 2 kali 200.000 400.000 ya. Ini salah. Kemudian 2 kali X, berarti 2 kali 100.000 adalah 200.000.
Apakah kurang dari 200.000? Ah, ini salah juga ya. Di sini X sama dengan Y, di sini kan 100.000, di sini 200.000. Ah, tidak sama, berarti ini salah. Kalau bagian D, 2 kali 100 adalah 200.000. Nah, Y-nya kan 200.000 juga. Berarti kalau begitu sama ya, 2X sama dengan Y. Jawabannya adalah D ya. Ya, tentunya kan tadi kita berharap X kurang dari Y ada di opsi, ternyata tidak ada. Oke, enggak apa-apa ya. Next, nomor 17, silakan. Nah, ini dia teman-teman yang saya ingin memperlihatkan rumus siluman ya untuk soal yang model seperti ini. Ada persen keuntungan ataupun persen kerugian. Nah, Pak Ahmad membeli 60 kg beras seharga 900.000. Kemudian dia menjual beras tersebut sehingga mendapatkan keuntungannya 20% dari harga beli. X-nya di sini adalah jumlah uang yang didapatkan Pak Ahmad dari penjualan. Berarti harga jualnya yang ditanyakan. Nanti kita bandingkan nilainya dengan 1.080.000. Nah, rumus siluman seperti ini teman-teman. Jadi, saya tuliskan ya. Rumus siluman. Ya, rumus siluman ini adalah kita membandingkan harga beli ya dengan harga jual. Jadi kalau misalkan harga beli itu selalu kita anggap, kita bandingkan, kita pasangkan dengan 100%. Ya. Kemudian harga jualnya ini tergantung. Kalau dia berbicara keuntungan, maka keuntungannya harga jualnya ini kita pasangkan dengan 100 plus 20%. Jadinya 120%. Kalau dia rugi berarti 100 dikurang 200 100 dikurangi persentasenya di sini. Jadinya 80%, ya. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita masukkan apa yang diketahui. Harga belinya kan 900.000, ya. Berarti 900.000. Oke, persentasenya bisa kita coret ya. Di sini 100. Kemudian harga jualnya tidak diketahui. Di sini kita bandingkan dengan 120. Jadi ini sebenarnya penerapan dari perbandingan senilai. Nah, sekarang tinggal kita kali silang ya. Jadi harga jual dikali 100, harga 100 HJ seperti ini. Kemudian 900.000 dikali 120 tidak perlu kita tuliskan ya. Tidak perlu kita cari hasil kalinya, ditulis saja seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita, kalau ada yang bisa dicoret manja, nolnya bisa dicoret manja seperti ini. Jadi harga jualnya sama dengan 12 dikali 9 itu 108. Kemudian kita hitung nolnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi, ya, tambah lagi nolnya 1 ya, maaf. Jadi 1.080.000. Berarti kalau begitu, X-nya sama dengan yang Y. Ini ya, saya tuliskan dulu seperti ini. Oke, ini sama ya teman-teman. Baik, jelas ya untuk cara siluman ini. Kalau misalkan belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut dulu nomor 18, silakan. Ya, untuk nomor 18 ini sepertinya bonus ya. Maksud saya bonus karena kalian pasti benar kalau ketemu soal seperti ini. Ya, untuk P-nya saya ganti cinta dulu ya. Untuk P-nya di sini adalah kita tinggal masukkan saja 3X, berarti X-nya diganti dengan 5. Saya tuliskan dulu ya. 3 dikali 5, kemudian dikurang 2 dikali Y-nya adalah 2/3. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan ya. Ini 15 dikurang 4/3. Kita simpan dulu ya. Kemudian Q-nya berarti 4 dikali X-nya kan 5. Ya. Kemudian dikurang dengan Y-nya 2/3. Ini juga kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Ini 20 dikurang 2/3. Ini kan kisaran nilainya 15. Ini kan 1 komaan ya. Jadi kalau misalkan 15 dikurang 1 koma, itu dapatnya sekitar 14 komaan. Ya. Terus kalau ini kan nilainya 0, jadi kalau misalkan 20 dikurangi 0, itu kisaran dapatnya 19 komaan. Ya, gitu ya. Nah, kalau begitu nilai P kurang dari Q-nya.
Ya, jadi ini yang benar. Oh ya, yang ini ya. B jawabannya. Oke, jelas ya, teman-teman? Baik, kita lanjut soal nomor 19. Silakan. Ya, baik ya, waktu habis. Saya kira kalian sudah mendapatkan jawabannya. Bodi ambil 2 ember yang diisi dengan air. Ya, ember pertama memiliki kapasitas 60 liter, sedangkan ember kedua memiliki kapasitas 80 liter. Pak Budi mengisi ember pertama dalam waktu 30 menit. Ya, maksudnya itu mengisi sampai penuh seperti itu. Nah, X di sini adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi ember kedua dengan laju yang sama. Diisi sampai penuh juga ya. Asumsinya seperti itu. Nah, sekarang coba kita bandingkan. Kalau misalkan 60 liter ini ya, itu dapat diisi sampai penuh itu sebanyak selama 30 menit. Ya, seperti ini. Terus kalau misalkan 80 liter ya, kira-kira berapa di sini? Kita akan cek ya, teman-teman. Ini kan bertambah ya. Jadi kalau misalkan semakin besar volume dari suatu wadah ember ini, maka tentunya akan banyak waktu yang dia ambil, melebihi dari 30 menit. Berarti di sini bertambah, di sini bertambah juga, maka ini termasuk contoh perbandingan senilai ya. Yang cara kerjanya itu tinggal dikali lurus, dikali silang maksudnya. 60 dikali X adalah 60X. Kemudian 30 kali 80 kita tuliskan saja dulu ya. Seperti ini. 60 dengan 30 kita bisa coret manja. Masing-masing bagi 30. Di sini 1, di sini 2. Jadi X-nya sama dengan 80 bagi 2. Dapatnya adalah 40 menit. Ya, seperti ini ya. Berarti jawabannya sama. Ya, C. Oke, jelas ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi soal nomor 20, silakan. Ya, jadi ini merupakan soal bonus juga ya, yang wajib kalian benar ya. Coba kita lihat, P-nya di sini adalah 9 kurang 5 tambah 3. Kemudian Q-nya 4 kali 6 dikurang 10. Teman-teman, ini tinggal dikali saja ya. 9 diselesaikan. Saya ganti cinta dulu, maaf. Ya. Ini tinggal kita kali, ini kurang tambah 9 kurang 5, 4. 4 tambah 3 adalah 7. Ya. Kalau Q-nya 4 kali 6, 24. 24 kurang 10 adalah 14. Ya. Apakah P-nya lebih dari Q? Salah. Q-nya lebih dari P. Ya, betul ya. Q-nya lebih dari P. Sehingga ini yang benar. Ini salah. P tambah Q 17. 7 tambah 14 itu 21, bukan 20. Ya, ini juga ya seperti itu. Sehingga B yang benar. Nah, untuk soal berikut teman-teman, itu saya berikan sebagai oleh-oleh 2 nomor ya. Yang pertama ini oleh-olehnya. Oleh-oleh pertama. Ya. Intinya kalau di sini teman-teman belajar, saya akan banyak memberikan kalian oleh-oleh ya. Terus yang berikut ini adalah ini oleh-oleh kedua. Saya berharap agar kalian men-share ya video ini dan dikerjakan oleh-olehnya secara bersama-sama dengan teman-temannya supaya kalian semua bisa saling support ya, sama-sama lulus dan sama-sama bahagia. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian semua bisa lulus tes pada tes CPNS tahun ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.